ini kita berada di Desa Kambitin, di tepatnya di RT 5, RW 2, Jalan Kenanga. Kegiatan atau pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai penyuluh atau dipercayakan sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Tanjung atau BPP. Itu kegiatan hari-hari saya. Daripada pemanfaatan pekarangan, jadi kita bisa berbudidaya di situ, kita bisa atur pekarangan kita bagaimana supaya seindah mungkin, dan keperluan-keperluan rumah tangga kita bisa kita penuhi, seperti sayur-sayur misalnya, ikan seperti di belakang saya ini. Nanti kita lihat apa saja tanaman yang ada di pekarangan ini, dan tidak perlu luas, hanya saja yang saat ini kita lihat di pekarangan rumah saya ini kurang lebih pekarangannya 25 kali 15 meter, dan itu kita bisa desain, ada kolam, ada tanaman-tanaman, diantaranya ada kolam ikan, kemudian bisa kita pelihara. Yang bisa kita pelihara itu seperti di sini ada ikan patin, ada ikan nila, kemudian ada gurami. Kalau untuk tanamannya ada lombok, ada pare, ada sirsak, kemudian ada laos, ada serai, ada kunyit, kemudian ada kates atau pepaya. Nah, ini adalah merupakan keperluan-keperluan kita hari-hari, khususnya untuk memenuhi misalnya sayur mayur kita di rumah, tidak perlu lagi kita beli. Nah, ini manfaat-manfaat daripada memanfaatkan pekarangan. Ya, tentunya dari dalam perawatan ini, kalau kita katakan memerlukan waktu, memang ada waktu untuk, khususnya misalnya kita pengolahan tanah, menanam, penyediaan bibit, ini kan perlu waktu. Tapi saya yakin ya, sepanjang kita bisa mengatur waktu, pasti ada waktu lah untuk itu. Karena kalau kita kerjakan sehari full juga, ada hari Minggu misalnya, ada hari Sabtu kita sudah libur pada saat. Nah, kesempatan ini juga kita bisa gunakan. Kemudian di dalam rumah tangga itu tentunya ada beberapa tenaga kerja di situ, bukan kita saja yang bekerja. Nah, ini kita manfaatkan, ada misalnya anak lagi libur sekolah, kemudian ibunya di rumah, karena ibunya di rumah ini mau urus rumah tangga saja. Nah, di waktu-waktu itu kan, ada waktu-waktunya dia bisa juga ikut membantu kita. Karena perlu kita juga sampaikan bahwa di dalam rumah tangga itu bukan saja kita yang tenaga kerja di situ, tetapi anak dan istri kita itu bisa kita juga membantulah. Jadi pemanfaatan pekarangan ini sangat-sangat membantu di dalam, khususnya di suasana COVID-19 atau Corona ini. Yang pertama, kita kan tidak boleh terlalu sering berkumpul-kumpul. Nah, kita tidak boleh sering berkumpul. Kemudian kita tahu ekonomi kita pada saat ini memang sulit. Nah, sehingga ekonomi dalam rumah tangga itu kita bisa tekan juga pengeluaran. Khususnya misalnya sayur kita tidak usah terlalu beli, otomatis kan dapat menekan pengeluaran. Kemudian ikan misalnya kan kita juga bisa menekan pengeluaran dari pembelian ikan, itu kita bisa gunakan untuk yang lain. Nah, ini banyak. Kemudian kita tidak terlalu sering ke pasar. Nah, bagaimana kalau kita terlalu sering ke pasar, tentunya kita menguras juga keuangan kita ini di dalam rumah tangga. Nah, ini sangat membantu. Jadi di pekarangan kita
tersedia sayur, tersedia ikan, tersedia buah-buahan. Nah, saya rasa ini untuk keperluan kita sudah mencukupi lah. Jadi tidak perlu hari-hari ke pasar. Barangkali kalau yang lain-lain yang tidak bisa kita tanam di pekarangan ini, barulah kita ke pasar. Kalau untuk saat ini memang ya karena lahannya tidak terlalu luas, jadi alhamdulillah untuk keperluan rumah tangga saja dulu. Nah, yang lebih bagus lagi manfaatnya ketika kita menanam sendiri untuk keperluan kita, itu bisa kita tekan juga penggunaan pestisida. Jadi kita bisa menanam dengan sistem organik. Nah, perlu kita ketahui bahwa pestisida ini kan juga ada risikonya terhadap kita. Nah, ini bisa kita kurangi yang namanya residu pestisida. Apa yang dimaksud dengan residu pestisida itu adalah kalau kita menggunakan pestisida terlalu banyak pada tanaman itu, tentunya itu kan kita akan konsumsi nanti, kita akan makan. Nah, residunya itu dampaknya memang tidak langsung, tetapi lama-kelamaan, entah itu 5 tahun yang akan datang, karena sudah bertumpuk-tumpuk sedikit demi sedikit, kita makan racun, akhirnya mungkin 10 tahun yang akan datang setelah kita fisik sudah mulai menua misalnya, mulai menurun, nah barulah itu penyakit-penyakit akan timbul, misalnya seperti kanker, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi racun melalui tanaman-tanaman itu kita sendiri. Nah, ketika kita menanam sendiri, kita bisa paling tidak mengurangi lah. Kalau memang kita harus pakai pestisida, mengurangi. Dan tanaman yang kita tanam ini bisa juga kita gunakan sebagai pestisida, insektisida, misalnya daun sirsak, bawang putih, nah serai, itu bisa kita gunakan untuk dalam mengendalikan semut, ulat. Nah, ini bisa kita manfaatkan dari tanaman itu sendiri. Kita lihat situasi, kondisi pekarangan kita, berapa luasnya sih pekarangan kita, kemudian apa yang bisa kita tanam, kalau memang memungkinkan. Tetapi saya yakin kalau tanam-tanaman, kalau asal ada halaman itu bisa. Hanya saja kalau kita lihat seperti di halaman saya ini, kolam ya, ini kan tentunya perlu perlakuan khusus kalau kolam ini. Karena kolam itu paling tidak harus ada sumber air. Nah, yang kita perlukan ada sumber air. Tergantung situasi dan kondisi lahan kita lah, atau tergantung pekarangan kita. Nah, tinggal kita pilih, artinya kehendak yang punya halaman ini, katakan dia memilih apa yang dia mau tanam. Seperti kalau contohnya seperti saya bisa nanam lombok, tentunya saya yakin semua orang pasti perlu lombok. Kemudian untuk sayur-sayuran, misalnya kita bisa itu yang mudah saja, pare misalnya, kacang panjang, tomat, timun. Nah, ini timun juga kan ada manfaatnya, bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ini terserah kita, misalnya untuk bumbu-bumbu dapur bisa kita nanam serai, laos, kunyit. Nah, itu yang bisa kita budidayakan. Kemudian untuk buah-buahan bisa saja sirsak, pepaya atau kates atau nangka Belanda misalnya. Ini mudah semua itu. Ya, kalau modal kita perlu cukup ada pupuk kandang, paling tidak kan hanya pupuk kandang yang kita perlukan untuk kesuburan tanah. Jadi menekan supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Jadi modal utama, kadang-kadang orang juga selalu berpendapat bahwa modal itu adalah uang. Sebenarnya modal itu tidak selamanya uang, tekad, keinginan, tenaga, kemauan, itu semua modal. Walaupun kita punya uang, kalau tidak ada kemauan, tidak ada tekad, tidak ada semangat, nah itu mungkin saya yakin tidak jalan. Jadi kalau memanfaatkan pekarangan ini, yang penting ada kemauan, ada tekad, bagaimana kita memanage waktu, nah itu saya yakin bisa berjalan.